penyakit yang disebabkan oleh tingginya kadar asam urat di dalam darah akibat gangguan metabolisme dari makanan yang mengandung purin. Jadi normalnya kadar asam urat itu bagi pria dan wanita itu berbeda. Untuk pria, kadar asam urat adalah 3,0 sampai 7 mg per desiliter. Untuk wanita, kadar asam urat 2,1 sampai 6 mg per desiliter. Nah, asam urat ini merupakan penyakit yang menyerang persendian-persendian tubuh. Asam urat pada umumnya menyerang sendi jari tangan, kulit, jari kaki, siku, lutut, dan juga pergelangan tangan. Penyakit ini dapat membuat bagian-bagian tubuh yang terserang mengalami pembengkakan dan peradangan, sehingga menambah rasa sakit yang dialami oleh penderita asam urat. Penyebab daripada asam urat ini adalah faktor keturunan dan kadar hormonal, dan juga dipengaruhi peningkatan kadar asam urat yang disebabkan konsumsi makanan yang mengandung purin tinggi dan kurangnya pengeluaran asam urat melalui ginjal. Tanda dan gejala asam urat yaitu seperti nyeri. Nyeri ini bisa dadakan, biasanya dialami pada pagi hari ataupun malam hari. Jadi nyerinya bisa seperti berdenyut atau sangat sakit dan bila sedikit bergerak saja. Apakah Opung mengalami nyeri juga, Pung? Iya. Di bagian mana Opung mengalami nyerinya? Ini semua ini di Sampai kaki, sampai itu sini sini. Ya, baik. Nah, juga yang kedua adalah kemerahan, yaitu kemerahan dan juga bengkak pada sendi yang terkena, seperti kaki Opung ya, Pung. Kemudian akan terasa linu dan juga seperti kesemutan. Lalu faktor resiko daripada asam urat adalah karena asupan senyawa purin yang berlebihan di dalam makanan, konsumsi alkohol yang berlebih, berat badan yang berlebih, dan juga karena hipertensi, penyakit jantung, dan karena obat-obatan tertentu. Nah, kita akan membahas tentang pola makan untuk asam urat. Jadi itu disebut sebagai diet purin. Apa itu purin? Kita akan membahasnya. Purin merupakan hasil metabolisme protein yang dapat membentuk kristal asam urat dan dapat menumpuk pada sendi tangan ataupun saluran perkemihan. Nah, apa itu tujuan dari diet atau makanan yang dianjurkan kepada penderita asam urat adalah untuk menurunkan kadar asam urat di dalam darah dan memperlancar pengeluaran asam urat. Nah, di sini saya akan mengajarkan apa saja makanan-makanan yang harus dihindari oleh Opung sendiri ya sebagai penderita ataupun yang mengidap asam urat. Yang pertama, penata laksanaan dietnya adalah menghindari makanan yang kaya akan purin seperti yang pertama, purin tinggi. Purin tinggi itu contohnya adalah seperti hati, ginjal, jeroan, ikan sarden, dan juga kerang. Itu Opung harus menghindarinya. Terus yang kedua ada purin sedang. Di klasifikasi sedang, Opung harus membatasi makanan daging, ikan, tempe, dan kacang-kacangan. Terus yang ketiga, purin rendah. Opung tuh harus membatasi mengonsumsi gula, telur, dan juga susu. Seperti itu ya, Opung. Dan sebaiknya Opung harus memperbanyak minum air. Minum air putih itu 8 sampai dengan 10 gelas setiap harinya, yaitu untuk memperlancar pembuangan asam urat melalui ginjal. Berarti nanti melalui perkemihan, seperti itu ya, Pung. Nah, Opung juga perlu menghindari yang namanya kopi, karena banyak mengandung senyawa purin yang memperberat fungsi daripada ginjal ya, Pung. Kemudian untuk penata laksanakan keperawatan, ini saya anjurkan kepada Opung jika merasa nyeri. Yang pertama, bisa diberikan kompres hangat pada persendian yang terasa nyeri. Yang kedua, mengubah posisi tidur ataupun itu merupakan suatu keharusan ya, Pung, mengubah posisinya dengan bergerak sedikit seperti itu ya, Pung. Kemudian yang ketiga, menghindari penggunaan sepatu yang sempit. Jadi Opung tidak usah memakai sepatu yang sempit agar tidak menekan kaki Opung seperti itu, Pung.
Yang pertama tadi memberikan kompres hangat. Jadi opung, tujuan daripada kompres hangat ini adalah untuk memperlancar peredaran darah dan juga membuat rileks sehingga bisa mengurangi nyeri. Air panas itu di mana gitu? Ya, sebentar saya akan lanjutkan. Jadi air panasnya itu kita membutuhkan yang namanya alat dan bahan. Alat dan bahannya itu adalah yang pertama buli-buli ataupun botol seperti itu, lengkap dengan tutupnya. Kemudian ada perlak ataupun pengalasnya, pengalasnya nanti sebagai pembungkus botolnya. Yang kedua air panas yang kira-kira suhunya 45 sampai dengan 50 derajat Celcius, tidak terlalu panas sekali begitu ya Pung. Jadi dilakukan kompres hangat ini, dimasukkan air ke dalam botolnya, kemudian ditutup, lalu dibungkus dengan pengalasnya tadi, kemudian opung tempelkan pada daerah yang mengalami nyeri. Jadi pemberian ini, kompres hangat ini dilakukan bisa sampai dengan 10 menit selama 1 kali pemberian opung.